Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cornelia Ivana Salsabila dari Prodi Manajemen 20 MMNRA 1. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus penolakan perubahan organisasi dan cara penyelesaiannya. Perubahan organisasi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember. Moda transportasi kereta api di Indonesia pada mulanya berdiri pada tanggal 17 Juni 1864 dengan nama Venoscape Netherlands Indiscape Spoorweg Management (VNNISM). Transportasi ini dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai upaya dalam menghemat biaya dan mempercepat produksi. Sejarah mencatat bagaimana pemerintah kolonial Belanda kemudian mengembangkan moda transportasi ini yang ternyata berdampak signifikan dalam proses produksi. Kepemilikan aset perusahaan yang mengelola moda transportasi ini kemudian berpindah ke tangan pemerintah Indonesia selepas pecahnya Revolusi 17 Agustus 1945. Genealogi perkembangan organisasi dalam perusahaan kereta api ini dapat dilihat dari data yang telah peneliti dapatkan. Perusahaan kereta api mengalami berbagai macam perubahan dalam organisasi, mulai dari perubahan struktur organisasi, pelayanan yang diberikan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga perubahan bentuk organisasi. Ada sekitar 4 kali perubahan bentuk organisasi yang tercatat, mulai dari tahun 1950 hingga tahun 1998. Upaya perusahaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas organisasi juga terwujud dalam penyelenggaraan administrasi. Peluncuran logo baru, penciptaan budaya organisasi, perubahan struktur organisasi, jenjang karir pekerja, peningkatan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya merupakan langkah konkret perusahaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Beberapa langkah visioner tersebut pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan pendekatan dan nilai aset perusahaan. Moda transportasi ini juga mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik, sehingga moda transportasi yang dinilai efektif dan efisien. Perubahan-perubahan yang terjadi di atas tentunya juga memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ekonomi dan hak normatif pegawai merupakan beberapa permasalahan yang sering muncul dalam perubahan organisasi ini. Penelusuran lebih jauh lagi mengenai dampak dari perubahan organisasi, ditemukan bahwa beberapa pegawai tidak mampu mengikuti perubahan yang ada. Hal ini dapat setelah perusahaan melakukan asesmen terhadap pegawai. Pertimbangan yang matang dan telah ditelaah mendalam pada proses pengambilan keputusan merupakan sebuah keharusan. Selain itu, memposisikan pegawai sebagai sumber daya yang berharga dan perlu dijaga harus dijadikan sebagai pemahaman bersama agar tumbuh situasi dan kondisi organisasi yang harmonis. Berikut ada langkah-langkah penyelesaian penolakan organisasi tersebut. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi, memberikan penjelasan secara tuntas dan lebih terperinci tentang latar belakang, tujuan, akibat dari tindakan perubahan kepada semua pihak yang terlibat dengan cara memberikan ceramah, berdiskusi, atau presentasi. Yang kedua ada partisipasi, mengajak seluruh peserta yang terlibat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada memberikan kemudahan dan dukungan, mengetahui kondisi para pegawai. Jika pegawai sedang merasakan cemas, kita bisa memberikan dukungan dan bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya ada negosiasi, melakukan negosiasi kepada pihak-pihak yang menentang perubahan dengan cara bisa menawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Selanjutnya ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kenyataan yang ada dengan cara tidak mengutarakan hal yang negatif dan menyebarkan rumor yang ada. Paksaan, kita bisa memberikan paksaan yaitu dengan cara memberi hukuman yang agak berat bagi siapa saja yang menentang perubahan organisasi ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.